Kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita surat An-Naba, surat yang ke-78, ayat yang ke-21. Surat An-Naba atau surat Amma Yatasa'alun, ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa gassaqa jazaa'aw wifaqa. Sampai di situ dulu. Mengingatkan kaji yang telah lalu, karena sudah lama berlalu, sehingga seakan-akan telah lalu betul. Apa kaji kita? Pertama, bahwa hari kiamat, hari akhirat atau hari keputusan, Yaumul Fasli, waktunya sudah ditetapkan dan telah ditentukan oleh Allah, dan hanya Allah yang maha tahu tentang itu. Tidak satu pun makhluk yang tahu dan diberitahu. Paling tidak itulah jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya. Dikatakan hari itu dengan Yaumul Fasli karena saat itulah atau ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilah-milah, memisah-misah, mengelompokkan antara makhluknya. Paling tidak ada 3 kelompok besar. As-sabiqun as-sabiqun, ashabul maimanah, ashabul mash'amah. Dan masing-masing kelompok itu juga terbagi-bagi dan terpilah-pilah sesuai dengan tingkat ketakwaan, ketaatan dan amal saleh atau bekal mereka. Kemudian ada tiga tanda, 3 alamat ketika hari itu terjadi, disebutkan di sini. Itu terjadinya dia nanti ketika ditiup sangkakala. Yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Ditiup sangkakala, tanda dimulainya hidup kembali. Kemudian kita digiring, kita dihalau berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkatan, peringkat dan kualitas ketakwaan dan ketaatan mereka menuju tempat berhimpun, menuju tempat kita di mana menunggu menanti untuk disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban dan diberi pembalasan. Yang kedua tandanya adalah saat di mana nanti langit itu
dibuka dia. Seakan-akan langit itu berpintu-pintu. Cuma kita tidak dapat mengetahui pintunya bagaimana. Seiring dengan insyaqqat, idza sama'u insyaqqat, idza sama'u fatarat, apabila langit telah terbelah dan telah pecah, maka terbukalah sesuatu yang selama ini kita tidak tahu. Apalagi ketika malaikat turun semuanya, ketika mana Allah juga menggenggam langit itu dan menggulungnya, maka semua penghuni langit-langit itu turun dari pintu-pintu. Cuman jangan digambarkan dan dikhayalkan pola pintunya model pintu itu masjid lah, itu rumah lah, atau pintu gerbang. Yang ketiga, saat itu terjadi nanti kiamat, ya gunung-gunung seakan-akan diperjalankan dan seakan berjalan karena begitu kencangnya letusan-letusan sehingga seakan-akan dia terbang ke sana ke sini. Nah, sekarang ayat ini disebutkan di ayat yang ke-21 ini apa yang akan dijumpai, ditemui, dan yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang mengingkari, mendustakan, menentang, tidak percaya. Itu orang-orang al-mukadzibun ad-dallun al-ashqiya, orang-orang yang mendustakan, mengingkari, sesat, lagi celaka. Itu untuk mereka jahannam. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi neraka. Kita pahami ayat 21 ini dulu. Jahannam kan nama salah satu daripada nama-nama neraka atau jurang-jurang neraka. Di dalam Al-Quran disebutkan 77 kali. Sekitar itulah. Kalau saya tidak ingat, salah ingat 77 kali. Jahannam. Dan Jahannam itu yang paling sering disebut dalam Al-Quran. Ada lagi nama-nama lain? Laza misalnya, Sakar, Utama, Sa'ir, Jahim, Hawiyah. Tapi yang paling populer Jahannam. Karena api Jahannam itu adalah suatu jurang yang teramat sangat dalam. Nah, Allah telah menciptakan Jahannam itu dan telah menjadikannya, di mana isinya kebanyakan jin dan manusia, sehingga dia mirsada. Mirsada itu rasada. Rasada maknanya pertama mempersiapkan, yang kedua mengintai, mengawasi. Jadi kalau kita pahami dalam artian pertama rasada, berarti Jahannam telah dipersiapkan, telah dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat kembalinya, tempat berkumpul dan tempat ditampungnya para beliau-beliau yang mulia di dunia ini. Kan beliau-beliau ini yang mulia-mulia di dunia, yang terhormat, yang manggu orang, dan seterusnya lah. Nah, sesungguhnya Jahannam itu adalah mirsada. Kalau makna pertama berarti tempat yang telah dipersiapkan. Rasada maknanya dua. Pertama menyiapkan, yang kedua mengintai, mengawasi. Ada yang salah? Hah? Oh, nampak. Jadi kalau mirsada berarti menjadi dia istimewakan tempat yang telah dipersiapkan. Itulah tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk para taghid, para kafirin, para pembangkangin, para sombongin, para ingkariin. Itulah kira kan mirsad, tempat yang telah Kalau makna kedua mirsada itu, rasada itu mengintai, berarti tempat
mengintai, atau jahanam di sini sudah mengintai siapa gerangan namanya. Oh, siapa? Calon-calonnya. Kunun kabarnya ke neraka itu telah dibilang, dah disebutkan siapa-siapa saja nama-nama orang, ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalamnya. Sehingga dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa nanti dia tinggal memanggil nama-namanya. Tad'u man adbara wa tawalla. Dia memanggil, menghimbau siapa saja yang adbara wa tawalla, berpaling dan berbalik. Dipanggil namanya, disebutnya nama satu-satu. Wallahu alam. Andaikan nama kita sudah tiba di sana. Ini yang kita takutkan ini. Dan kita tidak tahu nama kita ini di sorga atau di neraka. Karena neraka sudah lama mengintai. Atau neraka itu mempunyai tempat untuk mengintai bagi malaikat-malaikat. Salah satunya siapa yang lewat di atas jahanam itu, ketika minta sisrat, diawasi oleh malaikat-malaikat, lalu dihela, ditarik ke bawah, dienjon ke bawah. Masing-masing penjelasan ini diterangkan oleh ulama-ulama dalam kitab tafsirnya. Jadi maknanya bisa tempat yang telah Allah persiapkan, bisa juga tempat pengintaian ada di situ, atau jahanam sendiri. Jahanam sendiri yang mengintai, dia punya pengintai lah, kira-kira begitu. Bahasa kitanya mata-mata. Kau ya takut awak nak diintai-intainya setelah begini ya. Makanya Nabi seakan-akan mewajibkan walaupun tidak wajib, agar kita berlindung kepada Allah dari jahanam itu setiap habis tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu dia mirsadah. Ingat, jahanam sudah diciptakan dan sudah dipersiapkan, diwujudkan. Itulah dia walaqad zara'na li jahannam. Dan kami telah jadikan dan telah kami ciptakan untuk penghuni jahanam itu banyak isinya jin dan jin dan manusia. Manusia yang manakah? Dijelaskan di sini manusianya at-taghin. Jadi kalau kita ingin menjadi calon permanen di situ, ya masuklah kepada kelompok taghin. Apa taghin? Taghin itu secara bahasa kan tagha, melewati batas. Batas. Dulu pernah kita terangkan, tapi kita ingatkan lagi, karena keterangannya sudah lama. Biasanya yang sudah lama itu hilang. Lupa itu kan alasan, sebenarnya hilang. Taga itu bahasa melimbak, melampaui batas. Dikatakan tagal ma, ayolah melimbak melampaui batas. Di zaman Nabi Nuh namanya lamma tagal ma, ketika ayolah melimbak, sehingga dilulurnya semua batasan-batasan, sekatan-sekatan, hambatan-hambatan, sampai gunung-gunung pun dilulurnya. Ada lagi habis. Tagon, melimbak. Dipakailah kata taga itu untuk orang adalah melimbak perangai. Model si Fir'aun itu kan taga, tidak perangai orang di kerajaan ini. Lah diklaimnya ini sebagai Tuhanmu, penguasa tunggal ya. Lalu beralihlah makna taga itu pembangkang, orang yang angkuh, orang yang ingkar, orang yang sewenang-wenang, angkara mulka, otoriter itu takut namanya. Taga, tiba nanti di aturan, tiba nanti di sistem, sistem takut namanya. Sistem takut, karena sistemnya sudah menentang kebenaran, sudah
melampaui hak Tuhan yang diambil. Karena pencipta alam ini dia, lalu diambil oleh manusia untuk menciptakan aturan sendiri, yang artinya sudah melimpah, sudah keterlaluan manusia. Takut. Nah, orang yang takut taghin. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Jawab taga itu madha. Fajar taga, tak mau dibantu. Taga, itu taga bahasa awak. Tapi taga bahasa Quran itu dah. Nah, jadi di sini jelas ini siapa penghuni jahanam? Manusia. Manusia yang mana? Manusia yang taga. Dalam Al-A'raf ayat 179 kan itu bunyinya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran. Boleh dilihat, tidak masalah. Berpahala melihatnya. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. Halamannya 174. Sudah dibantu kita oleh Ustaz Abu. Di atas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, halaman 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kalau zara'a itu maknanya khalaqa, ansya'a. Berarti asal kami telah menciptakan, menjadikan. Untuk jahanam itu isinya kathir, banyak sekali daripada kalangan jin dan manusia. Artinya manusia-manusia untuk mengisi jahanam itu, jin-jin untuk mengisi jahanam itu sudah ada orangnya. Sudah tertulis di alam sana, kita tidak tahu. Kalau kasih tahu sekarang berputus asa orang, patah semangat orang, bertambah berani orang. Tapi intinya begitu, telah zara'na, telah kami jadikan, telah kami adakan. Ada orang menerjemahkan telah kami penuhkan, tidak penuh. Zara'na itu menjadikan, mengadakan. Kami telah menjadikan, telah mengadakan, telah menciptakan bagi jahanam itu isinya, penghuninya banyak sekali. Kasihan itu kan banyak daripada kalangan jin dan manusia. Diterangkan sini ciri-ciri manusianya kan, lahum qulubun la yafqahu nabiha. Mereka itu memiliki hati, qulub, tetapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. La yafqahun, tidak memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yun, bagi mereka ada mata, tapi mata itu tidak mereka pergunakan untuk melihat, menyaksikan tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran, kemahasaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ayat yang tertulis ataupun ayat alam ini. Walahum azan, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tidak mereka pakai, tidak mereka pergunakan untuk mendengar ayat Allah mulai sekarang ini. Nabi menyeru, Nabi mengajak ulama-ulama, guru-guru, kiai-kiai, ustad-ustad, mawalih-mawalih, da'i-da'i. Pokoknya siapa saja yang menyeru, membacakan ayat Allah, menjelaskan, menerangkan, mereka tidak mendengar. Telinga mereka tidak mereka fungsikan untuk itu. La yasma'una biha. Sifat manusia yang akan menghuni jahanam. Kalau dalam surat An-Naba tadi namanya taghin. Jadi ciri-ciri orang yang taghin ini ya,
Ciri-ciri orang yang taqwa ya seperti ini. Punya hati, tidak mau memahami. Punya mata, tidak mau melihat. Punya telinga, tidak mau mendengar. Mereka itu kal an'am. Mereka seperti binatang. Tidak memfungsikan potensi yang Allah beri. Balhum adol. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah, mengingat ayat Allah dan seterusnya. Ini dia. Kita kembali balik kepada surah An-Naba tadi. Jadi littaghina untuk orang-orang yang keterlaluan melewati batas. Kafirnya sudah keterlaluan. Sombongnya sudah keterlaluan. Engkarnya sudah keterlaluan. Kesewenang-wenangnya sudah keterlaluan. Tidak bisa ditolerir lagi. Durhakanya juga sudah keterlaluan. Menentang sudah keterlaluan. Tagin ma'aba. Ma'aba. Apa itu ma'aba? Ma'aba, aba. A-nya panjang, aba. Tapi kalau A-nya pendek, ba-nya panjang, itu taga, enggan namanya. Sekarang A-nya panjang, aba. Apa aba? Kembali. Kembali. Kalau ma'aba, tempat kembali. Dalam tafsir ini, saya buka. Apa itu ma'aba? Ma'aba marji' wa ma'wa. Tempat kembali dan tempat yang telah dipersiapkan untuk menampung kedatangan mereka. Hebat ya. Lah do tempat penampungan no kalau lah beliau-beliau teh. Kali kenal beliau-beliau. Tempat penampungnya sudah ada. Sehingga kalau lah mati, nanti dia kirat, lah do aman. Dia perlu saya berpikir. Dan saya pikir beliau-beliau itu di mana pajak. Kemudian di sana lah do tempat spesial dipersiapkan. Nah itu ma'abah. Tempat kembali bisa tempat menampung. Tempat menampung. Tempat di mana mereka menuju ke situ. Nah awal itu menuju ke tempat di mana dia bisa berlindung. Bertempat tinggal. Dan di situ bisa berleha-leha. Nama ma'awah. Ini siapa? Ma'aba, aba, tempat kembali, tempat di mana mereka bisa berakhir di situ. Ma'aba. Jadi intinya, nan sabana tempat kembali kan sebenarnya jannah. Jannah. Cuman bagi yang tidak mau ke sana dan tidak percaya ada tempat itu, ya tempat alternatif. Jahanam. Tiba di jalan kan jalan alternatif, enggak. Sekarang tempat alternatif untuk mereka karena mereka nak mempersiapkan diri untuk masuk ke jannah. Nah begitu loh Bapak Ibu. Masing-masing kita lah ada tempat di surga. Lah ada istana, lah ada gedung-gedung, lah ada kerajaan-kerajaan spesial, lah ada malam pasang-pasang spesial. Sudah ada. Sebagaimana di neraka pun sudah ada tempat masing-masing kita. Lah ada. Lalu bagi orang yang tidak namuah masuk surga, namanya apa? Enggan. Namuah. Maka tempat yang mereka huni Jahanam. Jahanam. Lalu tempat mereka di surga diwariskan kepada yang lain. Ulaika humul warithun alladzina yasunal firdaus hum fiha khalidun. Tilkal jannah, itulah surga uristumuha yang kami wariskan kepada kamu. Karena banyak gedung-gedung yang
istana-istana, kerajaan-kerajaan, dayang-dayang, istri-istri yang tidak dipakai di situ ada. Pewarisnya bagi Ustaz Abu, kami yo lo. Kami yo lo. Tak mendak. Ya Pak Guru. Nah, muan. Jangan awak surang, saya masuk surga. Kau bantu-bantu beliau surang, mana kami masuk surga nak rancak. Iri kami, kau dapat kami di muka. Iri kami, kau dapat kami di muka. Telur orang Minang bahasa ni. Tempiknya nak hati-hati. Tak kurang nak dua terusan. Diwariskan. Bahkan setiap orang mati, akan mati sudah digambarkan. Ini tempatmu di surga, ini tempatmu neraka. Andaikan kamu durhaka bangkang, ini neraka. Tapi karena kamu taat, ini surga. Wasyuru bil jannah. Itu juga maksudnya aku, dulu tempatmu di surga ini. Tapi karena kamu tidak bersiap, tidak berbekal, dan segala macam, nah, di neraka. Setiap orang akan mati akan dikasih kabar gembira dan pertakut oleh malaikat. Kalau nak percaya, cubalah mati. Itu je. Cubalah mati. Maaf. Sebenarnya lasuang sekali semua lihat kan lasuang kan jin. Lama ke tempat. Ya. Labithina fiha ahqaba labith. Labith. Labithina fiha labith muqimin. Mereka bermukim. Labis tu mukim. Labisina mukim, mereka bermukim di situ. Batampek tinggal, diam di situ. Fiha di Jahannam itu ahqaba. Ahqaba. Ahqaba tu jamak daripada hukub. Ahqaba kata jamak yang dipakai untuk hukubun. Hukub. Ha qaf ba hukub. Bisa dibaca hukub, bisa hukbu. Aduh, masa yang berkepanjangan. Masa yang berkepanjangan. Tetapi tidak ditentukan bara masanya. Namanya hukbun. Lalu jamaknya ahqab. Berarti masa yang kepanjangan, tidak ditentukan masanya, ditambahlah masa, ditambahlah masa. Lama-lama dipahami. Selama. Itu masa yang tidak terhingga. Kalau dibilang terhingga, kini masanya ahqab. Masa yang berkepanjang, bakalaran tak ada henti-hentinya, ada ujung. Jadi mereka bermukim, bertempat tinggal, berdiam di dalam Jahannam itu ahqaba, dalam masa yang tidak ditentukan. Karena masanya ada mau membaca, mau suka membaca-baca orang-orang yang menyelidik spionase dan orang hukuman. Mereka dijatuhkan hukuman melebihi umurnya. Umurnya 50 tahun, makanya dihukum 150 tahun. Berarti itulah melewati umurnya. Berarti itu tidak keluar di penjara. Dua kali seumur hidup. Lalu kau hidup juga lihat. Teman. Untuk mendekati pemahaman itu ahqabah gitu. Kalau hukum saja masa yang berkepanjangan yang tidak ada batasannya, tidak ditentukan masanya, ahqab jamaknya. Intinya mereka tinggal menetap mukim di neraka Jahannam itu masa yang tidak ditentukan ujung dan batasnya akhir. Masuk baka panjang. Ahqaban. Ini
diuraikan dalam ayat ini tidak lain tidak bukan untuk orang yang baca ayat ini, untuk yang beriman menambah takut mereka dan menambah mereka bersiap-siap dan berbekal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, menambah beban mereka nanti di akhirat. Bagi orang lalai sebagai peringatan. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Perlu kita ingatkan lagi, nan Jahannam itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dan makhluk yang telah persiapkan. Uiddat, dipersiapkan. Telah persiapkan, intinya Allah telah menciptakan dan mempersiapkan Jahannam sebagaimana Allah juga telah mempersiapkan surga uiddat lil muttaqin, Jahannam uiddat lil kafirin atau lil taghin. Sudah. Tinggal menunggu penumpang penghuninya. Bahkan ada yang pagi sore sudah dibawa ke sana Fir'aun. Sore kan? Boleh terlambat 1 menit. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka di situ tidak merasakan. Terjemahnya ada. La yadhuquna, mereka tidak merasakan. Ayat yang ke-24. Kesejukan, dingin di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. La yadhuquna, mereka tidak merasakan begitu sejuk, dingin, sehingga tidak ada untuk beristirahat. Sebab di neraka itu jangankan istirahat, minta kurang saja tidak bisa, minta diringankan saja, yukhaffif anna, mohon diberi keringanan untuk diberi keringanan, atau diberi kami waktu istirahat yauman, agak 1 hari saja. Oh, nak cerita dulu kalian cerayang di dunia, nak cerita. Nggak ada. Azab terus menerus. Jadi untuk rehat melepas lelah dari kepada kepanasan neraka itu kan kesejukan. Ada angin di surga, di neraka, namanya samum, angin panas. Ada ada naungan panas. Zilim miyahmum. Naungan yang panas luar biasa. Kan? Dalam surah Al-Waqiah ya. Washabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Nanti washabus shimali ma ashabus shimal, kan begitu. Fi samumil wa hamim la baridu wala karim. Fi samum, angin panas, dan hamim, air yang sangat panas. Jadi di sini dikatakan mereka tidak merasakan kesejukan, kedinginan. Andaikan ada angin, andaikan ada naungan, itu panas semua. Dalam surah Al-Waqiah, anginnya angin panas samum. Naungan panas, zillin. Kemudian tidak ada minuman, yang ada minum hamim. Dan minum namanya karena didegu, tapi dia adalah hamim. Hamim min an. Apa hamim min an? Air panas yang sudah sampai kepada puncak panas. Hamim min an yatufuna bainaha wa baina hamim min an wa bi ay ala rabbikuma tukadziban. Mereka mondar-mandir antara jahannam itu dengan air yang sangat panas. Berteriak-teriak, berseru-seru minta air, karena orang penghuni jahannam itu dibikin haus yang menjadi-jadi, sehingga mereka berteriak-teriak minta minum kepada penghuni surga. Dalam surah Al-A'raf mereka minta minum kepada penghuni surga.
Orang-orang yang dikenal atas dunia dipanggil-panggilnya, diimbaunya namanya. Minta tolongnya minum agih setitik air. Dijawab, tidak bisa, Allah telah haramkan untuk kalian. Lalu mereka berteriak minta air. Lalu digiringlah kepada hamimin an, digiring. Ketika mereka minum di situ, fataqatta'a, putus-putuslah urat-urat perut mereka. Jadi sini mereka tidak merasakan kesejukan. Ada angin, bukan angin sejuk. Ada naungan, bukan sejuk, panas. Juga mereka tidak mencicipi minuman, syarab. Minuman yang untuk menghilangkan dahaga. Ada minuman, tapi bukan untuk menghilangkan dahaga. Air berupa penyiksa. Illa hamima. Ada satu lagi yang agak kental daripada air, gasak. Kalau ada yang agak kental daripada air biasa kan tetalu tepai. Tetalu durian. Ada. Enggak kental seperti daripada air. Hamim air. Air. Kalau gasak itu nanah. Nanah itu sudah menjadi sungai. Nanah-nanah tetesan yang keluar daripada luka-luka penghuni jahanam menjadi nanah. Bukan khayalan, itu ketemu dalam hadis itu. Kalau kita cerita-cerita tentang tafsir ini, berdosa lah kita mengarang-arangnya. Walaupun enak juga dibikin-bikin cerita, enak juga bagi orang-orang tertentu, tapi berdosa lah kita mengarang-arang. Gasak air nanah. Luka-luka yang menjadi bisul-bisul dan kadar-kadar kudis-kudis yang menjadi nanah. Lalu meleleh, membentuk sungai-sungai. Gasak. Itulah jaza au wifaka, balasan yang wifak, cocok, sesuai. Sesuai. Wafik, kami sesuai. Muafak, cocok, sesuai. Jadi itulah balasan yang sesuai, yang setimpal untuk mereka. Atas kebanggaan, kedurakan, kekafiran, keingkaran, dan atas ketagaan mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misliha. Balasan keburukan itulah keburukan yang semisal. Surah Asy-Syura nanti ayat 40. Kita tidak buka sekarang karena orang sudah lama azan. Inilah penjelasan akhir kesudahan bagi para orang-orang yang taqwa. Kabar gembira bagi orang beriman agar mereka sabar mencela orang taqwa, mencela orang ingkar. Dan dakwah terus, ajakan terus, seruan terus. Tapi kalau mereka taga, engkang, bangkang, bahkan berlaku semenang kejam, kau kabar gembira, biasalah. No, ujungnya beko, mati je tu. Itu nah. Kalau mati, habis. Cuman kadang-kadang awak kan mengeritih lah mencari pajak-pajak kan. Nak tahan lah mencari. No jangkuk atau ada. Teman bukan berarti kita pasrah nak, nan tugas dijalankan, menyeru jalankan, berdakwah dijalankan. Itu kan tugas. Cuma bagi yang bangkang, yang menentang, engkar, sombong semacam itu kebaju lah. Dihibur. Nabi Muhammad sendiri dihibur oleh Allah. Pasbir, sabar sajalah Muhammad melihat mereka. Sabarlah. Hibur. Sebab ujung-ujungnya mati je. Setinggi-tinggi malambung, baliknya ke bawahnya. Setinggi-tinggi maunjek, ke bawahnya. Barang enggak na layang datih. Panik orang punya kumpan tu. Tiba jalabe. Turun. Tiba ngin kencang. Apa tuihnya? Atau ketambinnya, atau hari lepatang, turun surang sudah. Tak ada orang lari malam dah. Aman tu salah pemujuk-pujuk hati wak. Lah, kalah kajiwa tu. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا